Kalau hari ini orang rame soal nasab, orang lupa. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Maka kalau kamu merasa nasabmu pas-pasan, ngajilah. Maka dengan ngaji akan memperbaiki nasabmu. Kenapa? Karena punya ilmu. Coba Anda lihat yang wisuda hari ini. Wajahnya shining, munawwaroh. Bersinar. Dari tadi kipas-kipas, bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Membanggakan nasab, mencari nasab itu penting. Karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Betul. Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Betul ya. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Betul. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa firin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Ba'alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara runtuh. Jadi ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuhlah. Yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Intip lu belajar bukan berdebat. Jadi begini, kalau berbicara masalah fikih, itu harus orang menguasai fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah. Kalau berbicara masalah hadis, itu harus tahu ilmu hadis, usulul hadis dan lain-lainnya. Qawaidul hadis. Itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu qawaidnya. Lah kalau nggak tahu qawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, qaidahnya pengisbat nasab gimana? Lah karena itu, kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, idza khatabahumul jahiluna qalu salah, nggak usah diladeni, habis-habis pikiran. Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Nah, kamu belajar kitabnya Allah Haddad aja sekarang. Dengarkan bagaimana ajaran mereka, ikuti. Maka kamu akan menjadi orang selamat. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar. Semua orang jualan di situ. Yang jualan sayur. Yang jualan ikan. Yang jualan macam-macam ada di situ. Kamu kalau masuk pasar, kamu beli yang penting. Paham ya? Oh, saya mau masak, ya beli. Oh, masak ini, beli ini, keluar. Tapi kalau semua yang ada di situ kamu ladeni, nggak habis, pusing. Akhirnya nggak bisa kamu nikmati apa-apa hidup ini. Yang ada di sini kamu lihat semuanya, percuma. Karena itu nggak usah kamu masuk ke medsos kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Di situ ada orang kepentingan politik. Di situ ada orang kepentingan untuk menfitnah. Di situ ada orang kepentingan untuk mengajar. Di situ ada orang cari yang baik-baik ada di situ. Paham ya? Nggak perlu diladeni. Kenapa kok tidak diladeni? Nggak meladeni siapa? Kan asal lebih meladeni Anda semuanya ini sekarang. Kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Nggak usah diladeni. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bawa kitabnya datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos?
Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wuduknya, sholatnya, zikirnya. Nggak usah urusan gini-gini, nggak akan selesai. Paham? Ya, wes. Jadi nggak usah digubris. Ini nggak apa-apa, tak kasih gambaran ya, tak kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos, jadi koyok seperti gede. Seperti gede. Tapi orang yang tahu, ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ya, ini kecil ini, bukan raksasa ini. Paham ya? Nah, nggak usah diladenin itu. Ya, ada apa kita mau bingung? Ya enggak? Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I. Yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad 1, punya anak saya Sami 2, Sazik 1, nanti anak mereka Somad 2. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribut niat ya. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, "Anta muslim?" Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdul Samad, ana talib fi Daril Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal, lama saya termenung. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri.